Halo guys, jadi aku adalah mahasiswa farmasi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi kemarin kan aku ada nanya di Instagram story aku apa aja sih yang kalian kepoin tentang farmasi. Jadi hari ini aku bakal jawab semua pertanyaan random kalian di sini. Yang pertama, apa sih yang harus disiapkan untuk semester 3? Jadi untuk aku pribadi itu yang disiapkan untuk semester 3 itu yang pasti adalah mental yang kuat, karena kita udah masuk semester middle benah diri apa aja sih yang kesalahan yang telah kita lakukan saat di semester 1 dan semester 2. Selanjutnya itu kalau ada di semester 1 dan semester 2 kalian itu ada matkul yang ngulang, itu prepare untuk ngambil secepatnya, jangan ditunda-tunda ke semester tua, nanti aja deh di semester 8 ngambil gitu. Itu nggak boleh ya, karena bukan yang nggak boleh sih, untuk disaranin untuk tidak, karena di semester 8 atau semester tua nanti itu kita lebih capek lagi karena materinya itu semakin tinggi. Selanjutnya itu di semester 3 kalau buat kalian yang belum explore di dunia kampus seperti kegiatan, lomba, organisasi, sebagainya, itu prepare untuk explore, perbanyak relasi untuk kalian, jadi lebih mempermudah. Terus ini ikut magang itu bukan hanya sekedar buat nambah CV, tapi buat pengalaman gimana kita berinteraksi dengan orang. Jadi banyak yang bilang kalau semester 3 itu usahakan untuk bisa ikut program magang. Tapi kalau kalian gak mau ya udah gak apa-apa, itu semua terserah kalian. Gimana kalian memutuskannya kembali itu dari sudut pandang aku. Dan yang di pertanyaan kedua tentang outfit. Jadi di farmasi itu boleh nggak pakai celana, boleh nggak pakai flat shoes, boleh nggak pakai kemeja, atau wajib nggak pakai kemeja. Jadi di farmasi itu outfitnya itu seperti di perkuliahan atau di kampus kesehatan lainnya, itu nggak boleh pakai baju ketat, celana ketat, dan celana jeans gitu. Cuma untuk laki-lakinya ini ada satu lagi, nggak boleh pakai baju yang nggak ada kerahnya kan. Jadi kemarin ada teman aku yang bajunya itu nggak berkerah, itu langsung dikeluarin. Jadi prepare untuk kalian yang cowok-cowoknya untuk outfit ke kampus itu jangan yang baju kayak gini, tapi untuk cowoknya boleh, gak apa-apa, asal rapi dan jangan pakaian yang ketat. Untuk sendalnya apakah boleh pakai flat shoes? Sangat boleh, cuma jangan yang hak tinggi, dan jangan pernah gunakan sepatu sendal seperti ini karena itu kayak kurang sopan kayaknya. Terus apakah matkulnya ajarin dari dasar? Tentu, karena di farmasi itu nggak cuma anak-anak SMA dari jurusan IPA atau SMK farmasi aja yang masuk, tapi teman-teman kita dari jurusan IPS atau multimedia atau sebagainya itu boleh masuk di farmasi. Jadi di farmasi itu kita diajarin dari dasar, tapi untuk kalian yang memang mau mempersiapkan, aku lebih baik prepare dari awal. Sekarang kan musimnya masih menunggu nih PKKMB ini kapan, jadi kalian daripada main terus kalau segala macam nggak bermanfaat untuk diri kalian ke depannya, sekiranya begitu lebih baik kalian belajar mempersiapkan materi-materi yang basic-basic buat di farmasi, di perkuliahan nanti. Kemarin aku itu karena aku suka juga tentang kimia dan aku juga lumayan menguasai tentang materi kimia di SMA, karena kebetulan aku itu jurusannya IPA, jadi aku gak terlalu belajar ekstra seperti yang lainnya karena udah bisa sendiri gitu, jadi lebih menghemat waktu lagi. Dalami materi kimia di kelas 10 dan kelas 11 kayak rumus pengenceran, rumus mol dan sebagainya, karena itu pasti dipakai. Untuk mata kuliah di semester 1 itu jujurly nggak terlalu sulit karena kita masih di awal-awal masa transisi kata mereka tuh. Jadi hanya ada kimia dasar, kimia organik, botani farmasi. Oh ya, botani farmasi itu tentang tumbuh-tumbuhan dan
kandungan apa saja yang ada di tumbuhan tersebut. Dan sebagian lagi itu mempelajari tentang yang biasanya kita pelajari di sekolah juga, kayak PKN, bahasa Indonesia, agama, dan sebagainya. Selanjutnya itu gimana sih rasanya kuliah di farmasi, apakah sulit? Untuk semester 1 of course enggak, karena tadi aku sudah mempelajari basic-basic yang ada di farmasi yang sudah aku asah di SMA, kayak kimia, fisika, dan biologi gitu. Terus pas masuk ke semester 2 itu jujurly sangat sulit karena materinya sudah naik, dan prepare kalian untuk kedepannya jangan belajar SKS ya, karena materinya sangat sulit. Terus apakah kuliahnya sampai malam? Tidak, kuliah di farmasi cukup di siang saja, dari jam 8.30 sampai maksimal itu jam 4. Kadang-kadang bisa juga pulangnya di jam 2 atau jam 1, tergantung dosennya bisa nggak masuk kelas kalian aja sih. Semester 1 dan semester 2 nya itu biasanya pulangnya di jam 5:30 itu pasti, karena di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu sendiri ada program internship English Club, itu biasanya diambil di semester 1 dan 2, itu wajib ya. Jadi setiap universitas itu ada program tersebut, cuma caranya itu beda-beda. Kayak di universitas lain itu bisa lewat TOEFL, cuma di Univ aku sendiri itu lewat program itu tadi, itu kayak ngajar di kelas aja sih. Terus tools yang harus disiapkan oleh maba itu sendiri ada Just Lab. Biasanya Just Lab ini disediakan oleh kampus, tapi buat kalian prepare punya 2, karena biasanya praktikum itu di hari yang berturut-turut. Jadi takutnya kalian gak sempat untuk nyuci Just Lab-nya gitu. Terus untuk alat-alat nulis itu kayak sekolah pada umumnya menyediakan buku, binder, pulpen. Kalau tip X itu biasanya aku minta teman aja sih, soalnya jarang. Tapi kalian harus stok banyak-banyak pulpen warna biru, karena kebanyakan laporan itu dipakainya pulpennya warna biru. Dan untuk ngerjain laporan itu biasanya membutuhkan satu pulpen kayak gini. Pulpen gini. Selanjutnya itu ada obat-obatan, kalian harus sediakan juga karena rawan sakit, siapa lagi sakit pinggang gitu. Karena nulis laporan itu biasanya berjam-jam dan sangat capek, jadi prepare buat siapin itu sebelum sakit. Kenalan sama cutting, karena kebanyakan bilang yang aku dengar kalau kenalan sama cutting itu lebih mempermudah kalian untuk kedepannya. Ini rahasia umum sih. Tips belajar itu kalian harus bisa atur waktu prioritas, dimana kalian ada waktu yang gak bisa diganggu buat main, ada untuk belajar, nulis laporan, itu harus kalian pisah. Dan jangan mengerjakan laporan H-1 ya dek ya, karena laporan itu pasti dinilai. Lebih baik kalian ngerjakan laporan itu jauh-jauh hari biar hasilnya juga bagus. Oh iya, satu lagi tambahan, biasanya laporan itu diambil minimal 5 tahun terakhir, itu paling valid. Jangan SKS, dan catat materi secepat mungkin, pelajari, cicil dari awal, jangan SKS segisnya karena itu tidak efektif. Selanjutnya ada pertanyaan ini. Buat kamu Ani, kamu kedukun saja ya, karena aku tidak tahu juga. Jadi begitu, sekian, terima kasih dari aku, dadah.